Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Aulia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 181421224. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama tentang sistem komputer, hardware, software, dan brainware, alur kerja sistem komputer. 1. Hardware. Perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemroses maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih, dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya yang disebut juga dengan instruction tadi. 2. Software. Software, perangkaian produser dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki, merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. 3. Brainware. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Hal ini dikarenakan ketiga komponen brainware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak akan dapat digunakan. Yang kedua tentang konsep sistem dan karakteristik sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Keynes. Teori mengatakan bahwa setiap unsur pembentukan organisasi harus mendapatkan perhatian penuh dari pimpinan organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Karakteristik sistem. Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. 1. Batasan, 2. Lingkungan, 3. Masukan, 4. Keluaran, 5. Komponen, 6. Penghubung, 7. Penyimpanan. Yang ketiga tentang kebutuhan sistem. Konsep sistem informasi. Kategori kebutuhan sistem yaitu 1. Kebutuhan fungsional, 2. Kebutuhan antarmuka, 3. Kebutuhan untuk kerja. Tahapan kebutuhan perangkat lunak. 1. Mempelajari dan memahami masalah, 2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai, 3. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak, 4. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, 5. Mengkaji ulang komunikasi. D. Konsep dasar sistem informasi. Pada saat ini, dunia industri dan bisnis memerlukan informasi yang tepat, cepat, dan relevan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, tentunya harus menggunakan sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Yang keempat tentang komponen sistem informasi, alur kerja sistem informasi. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. 1. Orang. Orang atau personil yang dimaksud yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi. 2. Prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. 3. Perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. 4. Perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi menjadi 3. Sistem perangkat lunak umum, aplikasi perangkat lunak umum, aplikasi perangkat lunak. 5. Basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnet tape, dan sebagainya. 6. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. 7. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. B. Alur kerja sistem informasi. Alur kerja adalah sebuah urutan peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Langkah-langkah alur kerja menuntut proses bisnis agar melalui penataan sistematis sumber daya dan menjelaskan bagian yang membawa tugas-tugas yang belum dimulai sampai selesai.
Alur kerja sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu use case diagram, context diagram, dan data flow diagram. Yang kelima tentang analisis komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi. A. Komponen input. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi. Misalnya data saham dari pasaran modal atau dari dalam organisasi. Misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan urus data sistem informasi, yaitu 1. Dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. 2. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. 3. Data mendorong lengkapnya data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. 4. Bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkannya. 5. Dokumen dasar dapat membentuk di dalam pembuktian terjadi suatu transaksi yang sah sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. 6. Dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. Proses selanjutnya setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. B. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. C. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, simpanan permanen untuk menyimpan basis data tersebut, simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk, perangkat lunak untuk memanipulasi basis data. Perangkat lunak ini bisa dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk satu paket. D. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. E. Komponen kontrol. Komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi. 2. Pengendalian dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras. 4. Pengendalian keamanan fisik. 5. Pengendalian keamanan data. 6. Pengendalian komunikasi. Baiklah, yang keenam tentang alur kerja sistem informasi. A. Alur kerja sistem informasi. Alur kerja yang dimaksud yaitu aliran atau data instruksi yang terjadi di dalam sebuah sistem informasi, baik itu dari sistem ke user maupun dari user ke sistem, atau bisa juga dikatakan sebagai desain permodalan sistem. Dalam hal ini, aliran data atau instruksi dimodelkan dalam beberapa bentuk diagram, yaitu 1. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal pengguna atau aktor.
2. Konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti atau berkas luar, masukan, dan keluaran sistem. 3. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. B. Sumber daya sistem informasi. Sumber daya di sini adalah merupakan sebuah subsistem pembangunan dalam penggunaan sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis secara umum memiliki banyak sumber daya pendukung, tetapi secara mendasar ada 5 sumber daya sistem informasi bisnis, antara lain 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya hardware, 3. Sumber daya software, 4. Sumber daya data, dan yang kelima sumber daya jaringan. Demikianlah ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.